Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar bareng Ar-Rasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Hari ini topik kita sangat menarik, yaitu anak lemah matematika masih bisa dikejar, karena banyak sekali keluhan orang tua di mana anaknya itu lambat kalau disuruh berhitung, dan juga anak itu sudah takut ketika mendengar kata matematika. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu tentor dari Bimbel Ar-Rasyid, yaitu Miss Shaila. Halo Miss. Hai. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini di tengah-tengah jadwal yang padat ya Miss. Terima kasih kembali. Oke, kita mulai dari satu fenomena dulu nih Miss. Kita sering mendengar kalimat seperti anak saya memang tidak berbakat matematika, atau mungkin dari kecil itu sudah tidak bisa hitung-hitungan. Apakah fenomena ini sering ditemui Miss gitu? Ya, fenomena ini masih sering saya temui ya Kak. Kita bisa sering sebut dengan kecemasan matematika. Jadi sebelum anak itu belajar matematika, anak tersebut sudah takut. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa kemampuan numerik adalah kemampuan sejak lahir. Padahal menurut saya kemampuan matematika adalah keterampilan yang sangat mungkin diasah sehingga anak itu bisa mempelajarinya. Gitu. Oh oke. Berarti memang perlu proses gitu ya? Iya, betul sekali. Apakah ada contoh nyata nih yang Miss pernah temui di lapangan gitu? Sepertinya ada ya. Dulu saya pernah membimbing anak kelas 5 SD. Nah, di ulangannya, setiap ulangan itu nilainya selalu di bawah rata-rata. Nah, otomatis kan gurunya kayak marah ya, karena menganggap dia itu malas, kok tidak naik-naik gitu kan. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut tuh memang ada konsep dasar yang bolong dulu kelas 3 SD tentang materi pecahan, kalau tidak salah pecahan ya. Kemudian karena materinya semakin sulit, anak tersebut jadi lebih tertinggal materinya gitu, semakin hilang kepercayaan dirinya. Di masyarakat itu kan masih ada anggapan bahwa anak yang pintar matematika itu adalah anak yang cerdas, tapi sebaliknya kalau ada anak yang tidak bisa matematika itu dianggap kurang pintar. Ini menurut Miss itu gimana? Kalau tentang anggapan tersebut, menurut saya itu kurang tepat ya, malah berbahaya justru bagi mental anak, karena mempengaruhi growth mindsetnya anak ya. Jadi dengan dilabeli anak kurang pintar dalam hal matematika, jadi kepercayaan anak itu turun. Sebelum belajar pun dia sudah merasa lemah ataupun takut, seperti jadi itu. Belum mencoba aja udah takut gitu ya? Iya, karena sudah dilabeli kurang pintar. Apakah kondisi seperti ini tuh bisa diperbaiki gitu? Menurut saya sangat tentu bisa. Dengan latihan terus-menerus, tekun belajar, tapi jangan menambah jam pelajaran atau jam belajarnya si anak terus-menerus dalam satu hari. Lebih baik fokus ke konsep dasar mana sih yang perlu dipelajari dulu. Setelah itu bangun konsistensi belajar. Berarti memang harus ditambah dulu ya yang bolong itu. Akar masalahnya itu yang bagian mana nih Miss, kalau dengan kondisi anak yang itu lemah matematika itu? Jadi akar permasalahan anak lemah matematika menurut saya tuh ada dua. Karena yang pertama konsep dasar yang bolong tersebut, yang kedua karena tekanan dari lingkungan ya. Jadi mungkin karena gaya belajarnya kurang menyenangkan, terus tuntutan orang tua juga mempengaruhi. Nah, ketika dua hal itu bertemu, menurut saya malah semakin membunuh mental anak ya. Kemudian juga mengurangi rasa percaya diri anak. Gitu. Apakah belajar matematika itu selalu dengan mengerjakan soal gitu? Tentu sangat tidak. Di kehidupan sehari kan banyak juga ya yang menggunakan matematika. Misalnya ketika menghitung uang belanja, kemudian menghitung kue atau menghitung jumlah benda-benda sekitar, itu kan dengan konsep matematika. Jadi tidak melulu harus
mengerjakan soal. Nah, dengan begitu anak itu akan lebih merasa dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui matematika. Oke, berarti emang di kehidupannya memang sudah praktik gitu ya? Iya, praktik betul matematika. sekali. Oke, kira-kira nih berapa lama sih anak-anak itu bisa mengejar ketertinggalan itu? Menurut saya itu tergantung anak ya. Ada yang sudah terlihat 1 sampai 2 bulan, ada pula yang memang lama. Tapi kan bukan soal kecepatannya, tetapi konsistensi dan keberlanjutannya. Begitu. Oke, berarti yang penting menjaga semangatnya gitu ya. Iya, betul. Karena itu hal yang sulit ya, konsisten. Kadang hari ini sudah sangat semangat, terus besoknya udah males lagi gitu. Iya, oke. Mungkin ada contoh anak yang sudah tertinggal gitu, Miss. Terus dia kayak sudah berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Ya, kebetulan saya pernah mendampingi anak sekitar kelas 7 kalau tidak salah. Nah, dia kasusnya sama ya seperti yang SD itu tadi. Yang tadi saya ceritakan. Dia juga lemah dalam matematika. Setiap ulangan itu dia nilainya selalu di bawah rata-rata. Kemudian orang tuanya kan khawatir. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang ada konsep dasar juga yang bolong saat SD. Kalau tidak salah, materi perbandingan dan pecahan. Nah, setelah menemui materi tersebut yang berkaitan di SMP, kan otomatis anak tersebut konsep dasarnya ada udah belum paham, ya kan? Kalau mau lanjut materi juga malah semakin susah bingung, gitu ya. Semakin bingung. Kemudian saya bicara dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya awalnya khawatir dong karena karena kan takut dia semakin takut ketinggalan kan, semakin gitu. ketinggalan anaknya. Kemudian saya yakinkan. Kemudian setelah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, anak tersebut alhamdulillah bisa. Dari yang awalnya itu berapa ya nilainya 30, 40. Nah, kemudian meningkat menjadi 75 kan lumayan. Ya, seperti itu. Oke. Gini, Miss, apakah ada tanda di mana anak ini sudah punya semangat untuk mengejar ketertinggalan itu? Iya, kita bisa lihat kalau anak tersebut sudah berani mencoba mengerjakan soal, kemudian dia juga sudah menghilangkan kata tidak bisa di awal sebelum mencoba, seperti itu. Oke, berarti dia yang penting udah berani mencoba, masalah benar atau salah itu belakangan gitu ya? Iya, kan itu proses ya, proses belajar gitu. Oke. Memang berarti yang harus dibangun itu percaya dirinya dulu gitu betul. Jangan takut mencoba dulu. Iya, mungkin bagi orang tua yang sedang mendengarkan podcast ini, apakah ada langkah sederhana gitu, Miss, yang bisa dilakukan oleh orang tua saat mendampingi anak yang kondisinya seperti ini? Ya, menurut saya yang pertama ini ya, telusuri dulu bagian konsep dasar mana sih yang anak belum bisa sebelum berlanjut ke materi-materi yang lebih sulit selanjutnya. Kemudian yang kedua, jadikan belajar matematika itu lebih menyenangkan, jangan kaku. Nanti anak semakin takut dong kalau kaku, apalagi hafalan rumus. Dan kemudian yang ketiga, kurangi tekanan, kemudian perbanyak apresiasi kepada anak walaupun sekecil apapun. Ya, kemudian yang keempat konsistensi, bangun konsistensi belajar. Setelah kan udah semuanya dibangun, kemudian mulai melakukan konsistensi belajar karena itu yang paling sulit gitu. Biar rutin tiap hari belajar gitu ya, meskipun cuma misalkan 15 menit atau 30 menit gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin ada pesan dari Miss untuk orang tua yang mungkin sedang menemani anaknya sedang berproses gitu. Iya. Mungkin ini ya, jangan bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya karena pasti punya kecerdasan berbeda-beda kan. Lebih baik fokus ke progresnya si anak itu gitu. Oke, berarti memang lebih baik fokus sama anaknya sendiri gitu ya. Seperti ini sih. Lebih baik bandingkan anak hari ini dengan yang kemarin progresnya seperti apa gitu. Perbandingannya itu saja. Oke. Berarti memang setiap anak itu punya potensi menjadi cerdas gitu ya, Miss. Betul. Nggak ada anak yang tertinggal karena itu kan berkaitan sama prosesnya. Waktunya mungkin lebih lama ya. Tapi kan memang dia
punya waktunya sendiri untuk bertumbuh gitu ya. Iya, Oke. betul sekali. Ya, tidak terasa ini Miss sudah di penghujung obrolan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini dan memberikan nasihat mungkin atau semangat dan juga sebagai pengingat kita gitu. Oke, untuk ayah bunda di rumah yang mungkin ingin tahu lebih banyak soal pendampingan belajar anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya atau request tentang topik yang akan kita bahas, nanti tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.